Selamat siang teman-teman sekalian. Saya akan berbicara mengenai Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini memang sedang ingin menjadi gubernur Jawa Barat. Keinginan ini tentu saja boleh ya, apalagi kalau Kang Deddy berhasil gitu kan. Sepertinya Jawa Barat akan memiliki seorang gubernur yang siap turun ke lapangan, akan memberikan suatu optimisme kepada masyarakat yang kecil, petani-petani, kepada nelayan di Pantura, kepada para buruh gitu kan. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu sudah menjelaskan tentang suatu komitmen gitu kan ya. Dia ingin membuat orang yang berhadapan dengannya itu bahagia gitu kan, walaupun dia tidak bisa membahagiakan semua orang, dan juga dia tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai Kang Deddy gitu kan ya. Tapi saya pikir Kang Deddy menjadi sosok yang sebenarnya dirindukan oleh orang-orang yang masih hidup di dalam kesulitan ekonomi ya, untuk memberikan solusi gitu kan, untuk turun ke lapangan gitu kan, untuk memperhatikan suatu pembangunan lebih maksimal gitu kan. Jadi seorang tokoh yang bisa menjaga budaya Kesundaan gitu kan ya, yang halus gitu kan ya, yang menyinari peradaban Jawa Barat gitu kan. Jadi memang berbudaya itu penting gitu kan. Kalau masyarakat terdidik tapi tidak berbudaya, itu bisa saja dia tidak bahagia gitu kan. Jadi agar bahagia ya harus berbudaya gitu kan. Saya pikir itu yang dipikirkan oleh Kang Deddy gitu kan. Dia warawiri mendekati rakyat kecil ya, untuk melihat apakah manusia itu atau masyarakat bahagia atau tidak gitu kan. Kalau dia tidak bahagia, lalu Kang Deddy tidak bisa membuatnya bahagia, ya mari ditemani oleh Kang Deddy mungkin gitu. Ingin menemani rasa gitu kan. Ya kita realistis saja, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan orang lain, tapi kita hadir di sisi teman kita atau mereka yang tertindas, itu kan sesuatu yang dukungan moral juga kan. Nah, Kang Deddy seorang pemimpin yang bisa turun ke lapangan, dan dia juga tidak terkesan elit gitu kan ya. Dia kumpul sama tukang beca, dia berbicara dengan rakyat kecil, berkeringat bersama mereka di YouTube gitu ya. Tapi itu juga sesuatu yang terjadi benar-benar kan, bukan suatu film gitu kan, bukan settingan, atau ya bukan sesuatu yang jelek juga gitu kan, karena dia melakukan itu gitu kan. Dan ini juga zamannya gitu kan ya. Saya pikir Kang Deddy memiliki suatu kemampuan ya untuk berempati kepada masyarakat yang masih kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Dan tentu saja saya pikir Kang Deddy karena dia berbudaya, dia bisa merangkul kelas menengah juga, karena ya berbudaya gitu kan. Ada suatu strategi kebudayaan yang dijalankan oleh Kang Deddy gitu kan, lewat seni ya, lewat suatu clean governance nanti ya, tentang pemerintahan yang bersih gitu kan, yang tidak korupsi, yang bersifat adil gitu kan.
tidak menggunakan APBN untuk suatu proyek yang sektarian gitu kan ya. Ya APBN itu untuk seluruh kepentingan masyarakat gitu kan. Harus memahami mana yang urgen dan mana yang tidak gitu kan. Itu dia. Dan saya pikir sudah saatnya ya Kang Deddy kalau menjadi gubernur, jadi ya pertahankanlah sisi humanisnya gitu kan, yang tentu saja inilah yang membedakan dia dengan mungkin calon yang lain gitu kan, yang berbicara soal pembangunan manusia gitu kan, tapi ya tidak memiliki landasan tentang dari mana harus dibangunnya gitu kan. Ya masyarakat kecil itu diajak berbicara tentang budaya, kalau belum makan ya susah juga. Maka sejahterakan dulu masyarakatnya baru ngomongin budaya gitu kan. Atau bersama-sama ayo kita berbudaya sambil makan gitu kan. Dan saya pikir itu karena kondisi perekonomian Indonesia ke depan tuh mengalami banyak tantangan, masih ada resesi, pertumbuhan ekonomi juga mungkin stagnan, dan ada perlambatan ekonomi gitu kan. Dan di sinilah peranan pemimpin itu memang harus hadir gitu kan ya. Dia yang bisa menyelesaikan persoalan lebih dengan strategis, punya strategi kebudayaan seperti Kang Deddy gitu kan ya, dan menyelesaikan konflik itu secara bijaksana gitu kan ya. Jangan menganggap orang kecil itu sebagai yang bisa diperlakukan sewenang-wenang gitu kan ya. Janganlah itu. Saya pikir saya lebih memilih Kang Deddy ya, yang seorang budayawan, jadi seorang birokrat juga. Ya harus seorang budayawan lah, jangan militer ya kan, bukan dari militer lah. Kita ini kan sejak reformasi itu kan berkomitmen untuk pembangunan supremasi sivil gitu ya. Ya yang berlatar belakang militer ya mungkin kalau dipilih oleh rakyat ya boleh saja gitu kan, tapi ya kalau kita mengikuti komitmen reformasi ya pembangunan sivil itu harus supremasi sipil harus dikuatkan dulu gitu kan. Jadi Kang Deddy dengan latar belakang pemahaman budaya dan rekam jejak di birokrasi, ya dia bisa lah menjadi pilihan pasca Ridwan Kamil ini ya. Dan seorang pemimpin Jawa Barat itu ya harus seperti Prabu Siliwangi gitu kan, memberi silih asah, silih asuh, silih asih gitu kan. Ya gitu aja lah, bukan sosok gubernur yang hanya pamer gaya, pamer kemampuan bikin rancangan arsitektur, bukan gitu sih. Emangnya rakyat makan gedung gitu kan ya. Kebahagiaan itu ya bisa diraih dari empati seorang pemimpin kepada masyarakat itu kan. Sangat penting sekali. Semoga Kang Deddy tetap humanis, adil kepada sesama gitu kan ya. Tidak membeda-bedakan mana ini kelas bawah, ini kelas atas gitu ya. Ya untuk etika ya memang sesuai dengan tempat ya, tapi pada prinsipnya perlakukanlah manusia ya sebagai manusia, bukan sebagai barang yang dieksploitasi gitu kan. Nah, ini sangat penting sekali. Selamat berjuang untuk Kang Deddy. Wassalam, Rahayu.